Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'awwala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fadhkuruni a'dzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita taksimkan Ibu RT tercinta kita, RT 05 serta jajarannya yang sama-sama kita hormati. Asatizah di lingkungan kita ada Ibu Lina Manuna, Umi Urianti, Umi Lasmi, dan umi-umi yang lain tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya, ibu-ibu kaum muslimat muhsinat mukminat yang berbahagia, yang pada sore hari ini alhamdulillah ya kita bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Bait, yaitu keluarga besar Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Siti Sisyanti, yang alhamdulillah ya sore hari ini suasana masih mendukung. Mudah-mudahan sampai tuntasnya acara ini jangan turun hujan, walaupun hujan itu berkah ya ibu ya. Ya, berkat rahmat Allah, taufik, hidayah, inayah serta iradahnya ya, alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa meningkatkan amal baik kita. Masuk memenuhi undangan adalah suatu hal yang wajib, dan mudah-mudahan dari niat langkah kita dari rumah itu sudah bernilai pahala. Dan insya Allah apalagi tadi kita sudah memandangkan sholawat, insya Allah malaikat akan memayunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Sholawat. Dan dari langkah kaki kita dari rumah itu ada batu, ada sesuatu yang lain ciptaan Allah itu mendoakan dari niat baik kita mendatangi majelis ilmu, insya Allah majelis barokah di kediaman Bapak Iwan ini ya, mudah-mudahan berkah. Dan tentunya kita mendoakan dari Shahibul Bait, Shahibul Hajat ya, mendapat keberkahan dan munajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaitu dalam rangka tasyakuran walimatul aqiqah dari Ananda Laila Jamil, tentunya putrinya Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Siti Sisyanti ya, binti Bapak Manin ya. Mudah-mudahan untuk putrinda Ananda Laila ya, yang sedang menempuh studi diberikan kelancaran ya Bu ya. Tentunya kalau sudah selesai studi, harapan orang tua itu bisa syukur menciptakan lapangan kerja, kalau tidak setidaknya bisa meraih kerja yang diimpikan, dan tentunya tahapan berikutnya yaitu mendapatkan jodoh Ibu ya. Gitu. Yang soleh, yang didambakan ya, apalagi pokoknya yang baik, yang insya Allah yang soleh. Amin. Untuk Ibu Siti Sisyanti sendiri, mudah-mudahan kita doakan senantiasa sehat ya. Keberkahan juga tidak hanya bersama keluarga Ibu Siti, juga keberkahan kepada kita semua, baik berkah rezeki, berkah ilmu tentunya ya, berkah umur, dan berkah apalagi lingkungan kita, yang mudah-mudahan lingkungan kita itu senantiasa mendapat lingkungan yang baik. Dalam arti kita juga tambah syukur kita karena
Dibandingkan yang di sono-sono kemarin mendapatkan musibah, alhamdulillah kita terlepas dari musibah. Itu termasuk lingkungan yang patut disyukuri, dan itu merupakan keberkahan, lingkungan keberkahan bertetangga yang kita semua insya Allah bisa menjalin hubungan dengan tetangga dengan baik, dan kita semua menjadi khairul ummatin ya, yang anfa'uhu linnas. Ya. Mungkin kalau tidak ada seperti ini, saya pribadi pun tidak silaturahim baik. Nah, ini termasuk silatul ilmi, silatul rizki ya, silaturahmi, menyambung kasih sayang kita bertangga untuk bisa ya nantinya bisa bermusyafaah, kita saling mendoakan. Tentunya ya, dari keberadaan kita di sini kita bertadabbur ya, setelah berdoa memanjatkan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, memanjatkan sholawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, keberkahannya mudah-mudahan kita juga menjadi umat yang bermartabat, nantinya pun mendapat syafaat yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang berbahagia, senantiasa kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semua memanjatkan doa untuk diri kita, keluarga kita ya, senantiasa diberkahi dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Termasuk manfaat, termasuk filosofi dari walimatul akikah. Kalau kita lihat, akikah sendiri tidak asing di lingkungan kita, tidak asing di telinga kita, di mana suatu hadis menyebutkan kullu mauludin rohina ya murtahanun bi aqiqatihi yutbahu fi yaumi sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kita tidak usah memicikan mata, kok akikahnya baru ini, nggak apa-apa, karena memang dalam suatu hadis ya fi yaumi sabi'ihi, apabila seorang anak lahir ya itu tergadai, lepasnya gadai yaitu bi aqiqah, dengan aqiqah. Terlepasnya gadai dengan aqiqah itu dengan bagaimana? Yaitu dengan disembelihkan kambing apabila anak perempuan, kambingnya satu. Kalau anak laki-laki kambingnya dua. Nah ini untuk Ibu Siti dan Neng Laila, berarti kambingnya dua. Gitu ya. Iya, itu merupakan kesyukuran. Nah sekarang harga kambing berapa sih ya? Dibandingkan mungkin ya ibu-ibu atau kita semua, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, menghitung-hitung rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghidupi anak kita sehari makan berapa, jajan kita berapa, dikalkulasi sehari, seminggu, sebulan dengan biaya hidupnya, masya Allah, itu rezeki yang tidak terhitung dan kadang tidak masuk akal, tapi Allah selalu memberikan rezeki ya. Termasuk berkah dari akikah itu apabila dilaksanakan, tujuannya ya kalau dari lahirnya sudah ada rezeki pas 7 hari itu bagus. Oh, karena 7 hari masih riwah, kebetulan mungkin masih musim pandemi dan sebagainya, habis disesar, biayanya puluhan juta, masih ada kebutuhan lain yang prioritas. Oh, bisa 14 hari. Ternyata sampai 14 hari pun masih belum dikarunia rezeki untuk prioritas akikah, bisa 40 hari. Nah setelah itu nggak usah dihitung-hitung hari aja, pokoknya untuk melepas rohinah, untuk melepas gadaian, selama kita masih diberi kesehatan dan kemampuan, kapan aja ibu-ibu ya. Kalau mungkin putra-putri kita yang belum diakikahi dan mungkin diri kita yang belum diakikahi. Kenapa ya? Hukum akikah sendiri itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang disangatkan.
sunnah yang dituntun. Sering ada pertanyaan, bagaimana memprioritaskan akikah dengan kurban? Kalau kurban bedanya ya, dagingnya dibagi-bagi mentah ya. Kalau akikah dibagi-bagi matang. Kata ada ulama yang mengatakan, Bu, kalau dagingnya dibagi-bagikan matang itu nanya ke tetangga, tetangganya di sini masakannya apa? Mau digulai, mau disemur, mau direndam, mau disate, katanya seperti itu. Nah itu mah candaan ya, biasanya kalau sekarang praktisnya sudah di itu ya, di tempat pemesanan akikah yang mau diapain tinggal pesanan kita gitu. Nah kalau misalnya diri kita sampai meninggal belum mampu mengakikahi diri kita atau mengakikahi anak kita, nanti kalau sudah meninggal diniatkan saja untuk kurban ya, dan pahalanya diniatkan untuk Allah. Ya, mungkin itu yang bisa kita luruskan antara prioritas akikah dan kurban. Ya namanya kurban juga sama-sama mengeluarkan atau menyembelih kambing. Harga kambing mungkin sekarang minimal 3 jutaan. Sebenarnya itu bukan uang yang banyak bagi yang uangnya banyak, dan bukan uangnya sedikit kalau yang rezekinya sedikit. Tapi kalau kita niatkan untuk keberatan sesuatu yang kita cintai, mengeluarkan uang 3 jutaan itu tidak berat. Ya. Memberi jajan anak kita sehari 10.000, 20.000 mampu ya. Sebulan itu berapa? Kalau sehari 20.000, sebulan aja 10.000 ya. Kali ya, sebulan itu berapa? 300 kalau 10.000 ya jajannya. Itu baru sebulan. Nah, kalau kali setahun 3 juta lebih. Nah, kita budgetkan kalau memang belum bisa seperti itu hitungan matematikanya. Kalau memang kita niatkan untuk bisa kurban, kita bisa niatkan untuk mengakikah anak. Gitu. Insya Allah Allah akan mudahkan kalau dengan niat baik. Nah, dalam hadis yang tadi saya sebutkan, rangkaian hadis akikah itu yang terlepas dari gadaian itu di hari ke-7, 14 dan berikutnya itu dengan diberi nama, karena Ibu Siti dan Neng Laila sudah punya nama yang insya Allah namanya juga udah memenuhi apa ya, artinya untuk nama yang baik itu adalah doa. Laila Jamil harapannya itu kan Neng Laila mungkin dia lahirnya pada malam hari ya supaya menjadi gadis yang cantik gitu ya. Harapannya kan seperti itu ya. Cantik tidak hanya cantik rupanya, insya Allah juga cantik hatinya. Makanya mungkin nanti ibu-ibu yang masih punya apa ya, artinya produktif ya untuk pemberian nama sekarang juga banyak ya, browsing nama, apalagi dikaitkan dengan nama Nabi. Ada cerita ibu nih ya, di suatu kelas guru itu lagi ngabsen, ada nama biasanya identik. Kalau namanya misalnya ya yang pertamanya huruf A itu nomor 1 Ahmad misalnya ya, Ahmad itu identik dengan Nabi Muhammad. Bisa B misalnya jangan dulu Betty juga ada siapa ya misalnya. Terus jajan selanjutnya ini ada namanya Camry, ditanya anaknya Camry, kenapa namanya Camry, apa ibu bapaknya pas waktu hamil itu mengidam mobil Camry? Oh tidak, oh itu Camry itu ternyata hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, karena nama Agus itu udah banyak. Agus ternyata Camry itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu ya mengenai perjuangan ya para pejuang merebut kemerdekaan. Bagus juga. Misalnya Camry ditambahin depannya Ahmad atau Muhammad misalnya seperti itu. Nah untuk Muhammad apaan saja? Ini kan disunahkan ya ibu ya, masa iya sih ibu Jamilah anak Laila dibunuh ya misalnya, kan enggak, nanti diumpamakan. Kalau misalnya bayi itu rambutnya kan masih tipis, tapi misalnya ada juga ya, kayaknya pernah melihat tayangan seorang bayi lahir itu rambutnya sudah kayak Ahmad Albar. Nah, itu kan udah berapa ons. Nah itu dihargakan dengan harga emas.
kalau ibu ingin menjalankan sunnahnya betul-betul, rambutnya itu berapa gram ya, diselaraskan dengan disesuaikan dengan harga emas, lalu uangnya itu disedekahkan kepada yang betul-betul membutuhkan. Seperti itu. Kalau misalnya tidak mampu dengan harga emas, dengan harga perak, itu kan separuhnya, bisa saja. Nah kalau ibu tanggung-tanggung ya, sudah menyelenggarakan akikah, kalau memang mau benar-benar menjunjung tinggi syariah Nabi, seperti itu ibu nggak apa-apa. Sekarang kira-kira rambut ibu berapa gram? Syukur ya, alhamdulillah ya. Ada. Masih untung tadi pas Bu Ustazah bersolawat nggak di air bersolawat, nggak dipotong rambutnya. Nah itu ya, itu namanya anjuran kesunahan ya. Apabila tidak sekarang nggak apa-apa Bu, kalau itu diniatkan, insya Allah kita yang namanya beramal berbuat baik, sepertinya kita pin kafah, pin tamah yang sempurna, seperti itu ya Bu ya. Jadi kata orang juga ada, nggak tahu itu karena sombong, nggak tahu karena riya, nggak tahu itu memang niat baik. Kalau memang beramal ya jangan tanggung-tanggung, kan bagus ya. Nah itu maksudnya niat baik dan positive thinking kita, seperti itu kalau ada ya Bu ya. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan. Kan beramal itu lebih baik banyak yang ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Atau sebaliknya, sedikit ikhlas banyak nggak ikhlas, sia-sia ya kan. Kan dalam Al-Quran ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu seperti Ibu Siti menanam satu biji, apa itu di depan ada pohon apa ya misalnya ya? Pohon apa? Pete. Oh pete. Apalagi di tomatanya pete, nanti banyak banget ya. Nah, menanam satu tumbuhan, dari tumbuhan itu tumbuh 7 bulir, 7 batang. Dari batang itu tumbuh lagi 100 biji atau 100 bunga ya. Nah itu pahalanya satu menjadi 700 kebaikan itu. Nah bagaimana kita kalau beramal beberapa, Masya Allah, kalau 1 rupiah, 2 rupiah, 100 itu, tapi dengan niat tulus, infak fi sabilillah, di jalan Allah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kayaknya di luar udah semakin gelap saja. Kita tasbih aja ya untuk sama-sama mengingatkan untuk momen akikah ini. Alhamdulillah patut kita acungi jempol bahwa yang usianya sudah, saya nggak menyebut sudah sepuh ya Bu ya, alhamdulillah yang masih diberikan kesempatan untuk mengingat bahwa ada perintah Allah yang namanya akikah. Ibu Siti beserta putrinya diakikahi sekarang. Ya mungkin kita tahu pas waktu lahirnya Neng Laila dulu belum mendukung untuk akikah. Ya alhamdulillah patut bersyukur kepada Allah dengan adanya kita hadir di sini untuk mendoakan keberkahan doa, keberkahan doa orang banyak. Insya Allah percaya bahwa doa kita itu akan kabul. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya ya Bu ya, yang memunajatkan akan tersampaikan. Putrinya ya, kalau mungkin orang tua mah doanya ya insya Allah itu tidak akan terhalang ya untuk yang baik-baik untuk putrinya. Amin ya robbal alamin. Iya, tadi kan belajar. Iya, belajarnya mudah-mudahan diberikan kemudahan ya, sudah mendapat tugas akhir skripsi diberikan kelancaran. Tadi doanya di awalnya gitu ya, semoga cepat lulus, nanti setelah lulus kerja kita dapat jodoh gitu. Atau kalau mungkin sekarang udah yang lama nggak apa-apa Bu, yang penting gitu ya. Kan Nabi Ibrahim pun ya selalu berdoa, Rabbi hablina salih. Nabi Ibrahim aja masih berdoa, apalagi kita. Pokoknya selalu memanjatkan doa untuk kesalihan anak keturunan kita. Mudah-mudahan ada hikmah walaupun sedikit ya Bu ya,
Gak bosan-bosannya ya kita saling doakan walaupun keadaan seperti ini ya. Kita langsung doa ya Bu ya. Doa. Monggo mengangkatkan tangan kita berdoa kepada Allah, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin wa atubu Doa, ilaih. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum hamdan hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma sallatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tuqina biha min jamil hajat. Amin. Tafirna biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min al-khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Amin. Allahumma inna as'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hwil alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'na hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma a'udzu bika billahi sama min syarri kulli hasadin wa aidha bika wa billahi minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.